Halo, selamat malam. Ketemu lagi teman-teman bersama Bejo di Bejo TV ya. Ini adalah tanggal 18 Juli 2021 di mana penerapan PPKM darurat masih berlaku di Kota Jogja dan juga di Jawa Bali ya teman-teman ya. Dan beginilah kondisi Kota Jogja tepatnya ini di tanggal 18 pukul 8:30 pas di pusat Kota Jogja ya, di Simpang Tugu ini namanya. Kondisi arus lalu lintas seperti ini. Masih ada aktivitas beberapa masyarakat dan tentunya juga kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelum adanya PPKM ataupun pembatasan kegiatan masyarakat ini memang sangat berbeda ya teman-teman. Saya dari arah utara ini menuju ke arah selatan, di mana kalau setelah Tugu ini yang ke arah Jalan Malioboro ini ditutup. Jadi di sebelah sana ya, kita ke arah barat. Nah ini yang ke arah selatan sana itu ditutup. Beberapa ruas di Kota Jogja memang ditutup. Kalau di Kota Jogja berarti di Jalan Margo Utomo ini, kemudian di Simpang Pingit situ juga ya, dari arah utara ke arah selatan itu juga ditutup. Dan beginilah kondisi arus lalu lintasnya ya teman-teman ya. Kalau saya lihat-lihat dan saya rasakan ini seperti pada saat jam-jam 11-12 ke atas ya, kondisi arus lalu lintasnya seperti ini. Ini beberapa lampu memang ada yang tidak dipadamkan, tetapi setelah jam 28 malam itu ada yang dipadamkan. Termasuk ini di Jalan Pangeran Diponegoro berarti ya. Yang ini juga rencananya akan dipadamkan kalau sudah jam 8 malam. Terbayangkan betapa gelapnya. Ya, semoga dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini benar-benar juga mengurangi aktivitas masyarakat di luar. Jadi memang hanya masyarakat yang benar-benar juga butuh yang mereka itu keluar seperti itu ya. Kita berhenti dulu di Simpang Pingit nih, yang tadi saya ceritakan ke arah selatan itu ditutup. Karena kita mau ke arah barat, berarti kita masih bisa ya. Tuh ada boneka Kapten Amerika, tapi kok justru malah lucu ya, bukannya gagah tapi lucu. Oke, cut dulu. Oh, sudah mau kuning, sudah mau hijau. Lanjut lagi. Dan kita melewati Jalan Godean. Ini di vlog sebelumnya juga melewati ini juga ya. Tapi dengan waktu yang berbeda. Kalau sampai tanggal 20 berarti tinggal 2 hari lagi PPKM darurat selesai. Tapi kalau misalkan juga dilanjut sampai Idul Adha, mungkin ya ada mudik Idul Adha itu juga disekat. Kemudian juga yang mau setelah Idul Adha mungkin sampai tanggal 25 gitu ya. Kalau itu masih diberlakukan PPKM darurat bisa jadi seperti itu. Karena yang dikhawatirkan oleh pemerintah sendiri memang dalam pengendalian kegiatan masyarakat ini adalah adanya perayaan-perayaan hari besar seperti itu yang memungkinkan untuk adanya pergerakan masyarakat. Nah ini lagi-lagi ada ambulan. Kita minggir dulu ya. Tapi tidak begitu sering kalau misalkan kita perhatikan. Cuman dengan adanya ambulan ini di suasana yang seperti ini kayaknya bikin terapi juga ya untuk
kita. Jadi aduh, serem juga ya gitu. Kasus konfirmasi COVID-19 terus naik ya. Ini karena mungkin juga tracing yang dilakukan atau testing yang dilakukan oleh pemerintah sendiri mungkin semakin banyak, sehingga kalau semakin banyak berarti kemungkinan untuk orang yang terkonfirmasi juga akan semakin banyak. Mungkin teorinya seperti itu ya. Itu orang awam seperti saya. Terus ada juga misalkan ya ini teman-teman, apalagi didukung ya. Maksud saya adalah apalagi didukung dengan sekarang kalau orang daerah pegunungan, petani di pegunungan, bulan-bulan seperti ini adalah bulan yang istilahnya juga cuacanya itu memang benar-benar dingin. Seperti itu. Benar-benar dingin sehingga ini mungkin juga menjadi salah satu pemicu untuk untuk orang gampang sakit-sakitan. Misalkan sakit flu ya, sakit flu, kemudian juga demam, diiringi dengan adanya kasus COVID-19 ini, nah mungkin menjadi salah satu hal yang ada hubungannya juga mungkin, tapi ya karena saya juga tidak ahlinya, tapi hanya menebak-nebak saja. Tapi yang jelas seperti ini, kebetulan kalau saya tinggal kan di daerah Sedayu ya, di masuk wilayah Kabupaten Bantul. Nah kalau malam pun biasanya saya tidak selimutan. Sekarang di bulan-bulan ini, Juli ini, dan mungkin sampai Agustus nanti ya, itu saya kalau nggak selimutan itu dingin. Nah hal seperti itu kalau misalkan orang dengan imunitas yang kurang bagus mungkin juga akan berpengaruh untuk gampang terkena penyakit ya teman-teman ya. Lagi-lagi itu adalah hanya asumsi seorang seperti saya. Tapi kenyataannya kan ahlilah yang lebih dipercaya ya. Di Simpang Mirota teman-teman, Simpang Mirota ini biasanya antri gitu ya, karena memang tidak ada traffic light. Dulu sempat dinyalain, ini ada traffic light yang sempat dinyalain, tapi justru membuat antrian panjang sehingga tidak dinyalakan seperti itu, diganggurin. Dan biasanya ada Pak Ogah yang jaga di sini. Ya, mari kita sama-sama berdoa agar semuanya bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga geliat aktivitas masyarakat ini bisa kembali lebih meriah ya. Karena kalau aktivitas masyarakat lebih meriah berarti perekonomian juga akan lebih baik, dan dampaknya ini juga akan positif dalam perekonomian. Kalau perekonomian baik, insya Allah juga daya tahan tubuh baik ya, karena misalkan mau beli makanan yang enak, oh ada uangnya, ya sudah beli gitu ya. Oh ini mau beli sesuatu yang enak yang bisa menambah daya tahan tubuh, oh, beli, mungkin seperti itu. Tapi kalau aktivitas masyarakat terbatas, kemudian juga tidak mempunyai penghasilan yang misalkan tadinya 50.000 terus dia sehari hanya 15.000, 20.000, atau bahkan kadang dapat kadang tidak, ini kan yang menjadi sebuah permasalahan dan yang kasihan kan seperti itu ya. Walaupun yang namanya rezeki pasti sudah ada yang mengatur, dan pasti kita tidak akan pernah yang namanya kekurangan ya. Tapi kan ini menjadi orang akan ngerem segala aktivitasnya sehingga perputaran uang yang ada di masyarakat ini menjadi berkurang, dan itulah yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian menjadi minim, menjadi kecil atau bahkan minus ya. Ya sudah, sampai di sini dulu teman-teman vlog kita di hari ini. Kalau saya bikin vlognya ini di tanggal 18 Juli 2021, tapi nggak tahu tayangnya. Semoga
semoga bermanfaat untuk kita, dan ini menjadi salah satu hal yang bisa diingat bahwasanya Indonesia, Yogyakarta